Rabu 10 Desember 2025 sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Memang Kebencanaan BNPB Abdul Muhari jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor Sumatera kini mencapai 961 jiwa lebih. Madrasah Sadatu Darin gelar doa bersama terkait peduli bencana Sumatera dan buka gerai sembako murah. Dalam hal ini ikut merasakan kepedihan korban bencana alam lewat doa bersama memohon pertolongan padanya, istighosah. Yayasan Madrasah Saadatud Darin menggelar tablik akbar dan istighosah, sekaligus membuka toko sembako murah serta mengumpulkan bantuan bagi korban bencana alam Sumatera. Itu yang disampaikan kepada wartawan media news viralkata.com Jakarta 8 Desember 2025. Acara diselenggarakan di Madrasah Saadatud Darin di kawasan Mampang Prapatan, dihadiri sejumlah kiai dan habib serta tokoh masyarakat seperti Wali Kota Jakarta Selatan yang diwakili Camat Mampang, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Madrasah Saadatud Darin Insinyur M. Juwaini Yusuf Hamdani MM mengatakan, keluarga kita, saudara kita tengah mendapat musibah di Sumatera. Sebagai warga negara meski kita berbeda harus peduli dengan musibah tersebut. Kami pun menggelar doa bersama untuk mereka, sekaligus mengumpulkan bantuan. Saat ini kami masih menanti bantuan apa yang diperlukan di sana. Kami tak ingin sekedar membantu tapi mengirimkan bantuan yang kurang tepat. Jadi kami masih menunggu kabar, ungkapnya. Nantinya selain mengumpulkan bantuan dari warga sekitar, pihak yayasan akan menerima bantuan dari para orang tua murid. Bila informasi yang tepat sudah mereka peroleh, bantuan yang sudah terkumpul akan segera dikirim ke lokasi tersebut. Kami menggelar doa bersama untuk mereka, sekaligus mengumpulkan bantuan. Saat ini kami masih menanti bantuan yang diperlukan di sana. Kami tak ingin sekedar membantu tapi mengirimkan bantuan yang kurang tepat. Jadi kami menunggu kabar, ungkapnya. Nantinya selain mengumpulkan bantuan warga, pihak yayasan juga akan menerima bantuan dari para orang tua murid. Bila informasi yang tepat sudah mereka peroleh, bantuan yang sudah terkumpul akan segera dikirim ke lokasi terdampak banjir bandang Sumatera. Usai menggelar doa bersama, pihak yayasan mengenalkan toko barang kebutuhan murah di sekolah tersebut. Gerai tersebut hasil kerjasama antara pihak yayasan dengan Bank Jakarta dan Indogrosir. Gerai ini tak hanya melayani para murid dan guru tapi juga untuk masyarakat. Selaku Ketua Umum FLO, Forum Lintas Ormas, Insinyur Haji Juwaini Yusuf MM berencana menularkan gerai sembako murah ke 150 ormas di bawah naungan FLO.
bila saja 150 ormas turut membuka gerai sembako murah, ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan dan juga untuk ormas tersebut. Dengan gerai itu, jadi ormas tak lagi dipandang negatif, mencari dananya kalau tidak dengan meminta bantuan kemana-mana atau ngurusin parkiran. Dengan gerai ini mereka bisa menghidupkan organisasinya tanpa lagi turun ke lapangan, ujarnya. Sementara Camat Mampang Prapatan Jazuri mengatakan, doa bersama ini bukan kegiatan yang baru. Tiap tahun dan di momen spesial mereka juga mengadakan kegiatan tersebut. Kegiatan itu bukan hanya untuk yayasan tapi juga melibatkan masyarakat sekitar di wilayah Mampang Prapatan. Menanggapi pedihnya korban bencana alam, ia selaku pemangku kepentingan di wilayah Mampang Prapatan menghimbau warganya untuk waspada dengan perubahan cuaca. Dirinya meminta warga menjaga kebersihan dan tak membuang sampah sembarangan. Bila semua warga peduli dan membuang sampah pada tempatnya, insya Allah banjir bisa kita hindari, tambahnya. Ia juga menyambut baik rencana ketua yayasan dan juga sebagai ketua FLO ingin menularkan membuka gerai sembako murah untuk 150 ormas di bawah naungannya. Semoga rencana itu segera terrealisir. Pak Denny nih, Assalamualaikum Pak Denny. Nah, ini kan pas hari saatnya Pak Denny. Seperti apa nih? Kayaknya berapa orang yang hadir? Seperti apa nih? Kayaknya kebahagiaan tidak terkait dengan rasa dukanya seperti apa gitu. Ya alhamdulillah emang hari ini kita bikin acara namanya Tablik Akbar dan Istiqosah untuk keselamatan dan kedamaian negeri. Karena memang kita lihat kan seperti kita ketahui di TV, medsos, keluarga kita, saudara kita lagi dapat musibah di Sumatera, di Aceh, dan di Tapanuli. Dan tentunya sebagai warga negara yang lain agama, yang lain juga, ya kita harus peduli. Karena memang mereka bagian dari warga negara Indonesia. Meskipun wilayahnya jauh kan, kita di Jawa, mereka di Sumatera. Saya memang mengajak nih teman-teman di yayasan, jajaran madrasah, dan juga masyarakat untuk sama-sama peduli dengan kondisi saudara-saudara kita yang di luar. Ya, tentunya nanti ke depan kita juga akan rencana membuat donasi dari orang tua murid yang ada di sekolah ini. Tentunya supaya bisa diikuti juga oleh masyarakat sekitar sini Mampang. Amin. Untuk rasa perhatian kita sama mereka. Dan alhamdulillah memang undangan mendadak yang hadir, alhamdulillah tadi mungkin ada sekitar 1000-an lah yang bisa datang. Karena memang selama ini kita didukung nih ini dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Gopur, dari jajaran wali kota, diwakili Pak Camat, dan juga yang lain dari para ulama, habaib yang ikut bantu kegiatan kita di sini. Oh ya, jadi Pak Gopur sendiri mewakili Menteri Dalam Negeri seperti apa nih kehadirannya kan? Kayaknya Pak semakin erat dengan Pak Denny, dengan Pak Camat juga. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa-rasanya ke depan kalau tidak ada kolaborasi itu kita tidak kelihatan. Ya. Jadi kolaborasi itu penting untuk bagaimana mewujudkan tujuan. Jadi tujuan Pemda DKI apa? Tujuan Pak Jo ini. Pak Jo ini konteksnya banyak. Jadi selain sebagai lembaga pendidikan, juga kalau yang saya cermati adalah sebagai ketua FLO. Ya, ormas. FLO itu Kalau kita pahami secara baik, di sana ada 150 ormas. Yang simpulnya ada di FLO.
Nah, kalau kekuatan besar ini digunakan dengan baik oleh kita, oleh Pemda, kami pusat, ada daerah, kemudian ada teman-teman CSO melihat, maka persoalan besar saya pikir tidak akan berarti apa-apa kalau itu dikerjakan bersama. Ya, apalagi Pemda sebagai basis wilayah yang paham akan lokal, tentu pemetaan itu sudah dilakukan. Ya, kira-kira misalnya hari ini kita sudah menyaksikan peresmian namanya Kios pangan murah. Kios pangan murah. Nah, kita ketahui kios pangan murah ini tidak lepas dari program Pak Prabowo. Ya, swasembada pangan, pangan murah dan seterusnya. Ini program prioritas Pak Presiden ini. Jadi jangan main-main gitu. Ya, sehingga teman-teman bisa paham bahwa ini konsep yang harus kita landingkan dengan baik. Gitu. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat kita mendapat dampak. Kan ujungnya itu. Bagaimana masyarakat sini mendapatkan manfaat atas pembangunan kios itu. Ternyata masyarakat dapat dampak. Misalnya harganya murah atau akses mudah. Tadinya mungkin karena belum ada kita muter-muter cari sembako-sembako yang harganya murah. Besok harapan kita dengan adanya seperti ini akan murah. Pak Camat mungkin akan fasilitasi. Bagaimana ketersediaan pasok, rantai pasoknya kita jaga, itu penting. Ya, di sana ada telur misalnya, kebutuhan-kebutuhan yang hari ini susah kita dapatkan, harus ke pasar induk misalnya. Tapi di sini sudah ada. Gitu. Jadi sebagai media untuk mengantarkan manfaat itu kepada masyarakat. Ini penting. Saya mencatat sangat sedikit teman-teman ormas melakukan kiprah-kiprah seperti ini, ya. Dan mudah-mudahan ini langkah yang baik, langkah strategis untuk bagaimana kita teman-teman ormas bisa menduplikasi program baik ini, sehingga kebermanfaat kita di tengah-tengah masyarakat itu wujud. Kira-kira itu dari saya. Pak, untuk inovasi kan tidak ada modal. Gimana? Berapa sih modalnya? Ya kalau modal itu kita kan kerjasama dengan Bank Jakarta. Itu tergantung luas tempat yang kita punya. Mereka variasi, mungkin mulai dari 45, 65 sampai ke atas lah. Ya tergantung lokasi yang kita siapkan gitu. Mereka akan menyiapkan sampai kebutuhan kita terpenuhi. Oh, bentuk kur itu, Pak? Iya, kur, kredit, usaha untuk rakyat gitu kan. Artinya cuma Bank DKI saja atau yang lain? Enggak, kita kebetulan kan memang ini program yang dikeluarkan oleh Bank Jakarta. Jadi kita koordinasi kerjasama sama mereka gitu, dan Indogrosir. Karena selaku dia tinggal di Jakarta, ya tentunya pakai Bank Jakarta. Jadi biayanya Bank Jakarta, terus untuk stok barang segala macam dari Indogrosir. Kalau tempat kita sendiri. Pak Gubernur izin, Ya. ini kan yang dilakukan Flow ini sangat baik. Selain tadi ada pemberdayaan ekonomi, Ya. dan yang hal penting juga kan menjaga suasana kondusif nih, Ya. khususnya di Jakarta. Barangkali ada harapan untuk ormas-ormas lain mungkin di Indonesia, di wilayah lain, Pak Ya. Gubernur. Saya pikir himbauan kepada kita sekalian, langkah yang dilakukan dan diambil oleh Flow ini adalah langkah advance, ya, buat kita berkiprah dalam bidang-bidang strategis, ya, terutama dalam suasembada pangan dan pangan murah dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita disibukkan dengan persoalan seperti ini, banyak manfaatnya kepada masyarakat, maka kita tidak berpikir, ya, kita tidak menjadi ormas, maaf, ya, ormas yang pergi misalnya malak-malak orang, ya, malak-malak pabrik, malak-malak perusahaan. Kita tidak terpikir itu. Kenapa? Karena bidang kita jelas. Kita fokus dengan bagaimana usaha pemberdayaan. Nah, apa yang dilakukan Flow bersama 150 ormas itu penting untuk kemudian diduplikasi di tempat kita di mana saja. Tidak hanya di sini, tapi di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Kita harus duplikasi. Satu itu. Yang kedua, kita harus catat kembali bahwa program ini program Pak Prabowo. Ya, swasembada pangan, pangan murah. Ya, ini harus kita dukung. Ya, karena ini banyak memberikan manfaat kepada kaum maaf, ya, yang kehidupannya standar di bawah. Siapa yang bisa menjangkau mereka? Gitu. Nah, saya mengapresiasi teman-teman
ormas di bawah kepemimpinan Pak abang saya, Pak Juweni, yang punya kepemimpinan yang kuat menurut saya. Ya, jadi kalau organisasi itu kan dijalankan oleh kepemimpinan yang kuat. Ya. Kalau kepemimpinan nggak kuat, susah kita melakukan program-program yang strategis. Jadi karena beliau sudah punya kepemimpinan yang kuat, tentu harus kita dukung gitu. Ya, saya berharap speknya ke depan akan lebih besar lagi, Pak Bang Joy. Siap, amin. Bukan hanya dalam flow saja. Iya. Misalnya besok jadi anggota dewan. Amin. Jadi maaf, pemimpin daerah kan bisa saja, Pak. Bisa. Siapa tahu nasib orang. Mm-mm. Kan itu. Maka dukungan itu perlu kita cetuskan sekarang ini. Gitu. Kita harus mendukung upaya-upaya yang baik melalui karakter kepemimpinan yang kuat. Terus Nah, gitu. begini. Kira-kira begitu. Terus begini Pak Bobo, Ya. Pak Camat juga Pak Juweni, nah, kan terkait adanya acara pangan pasar murah atau seperti apa seperti begini kan. Nah ini terkait acara di Sumatera atau di apa kan musibah, banjir segala macam. Seperti apa, ada rasa terketuk hatinya untuk bagaimana caranya seperti apa gitu. Coba mohon di masalah ini kebanjiran musibah. Saya mau ke Pak Camat. Tiga-tiganya. Oh, Ya. Pejamat, monggo Pak Camat. Iya, salah satu ini kan bentuk tablik akbar ini istighosah dan kepedulian. Kan itu artinya kita ini peduli dengan saudara-saudara kita. Itu salah satu bentuknya. Ya, kepedulian kita dengan insya Allah dalam waktu dekat kita akan memberikan bantuan. Cuma satu, kita juga mesti lihat kebutuhan apa yang paling pokok di sana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita butuh informasi sehingga bantuan yang kita berikan ini tidak sia-sia atau mubazir, tepat sasaran, tepat guna. Itu. Ya iya, karena memang ya kita lihat sendiri bencananya cukup parah dan memang banyak warga juga yang nggak keurus, terutama makan ya. Dan nanti kita usahakan dengan dukungan dari para orang tua murid dan juga mungkin masyarakat sekitar sinilah yang mempunyai rezeki yang bagus, kita membuat donasi supaya kita bantu saudara-saudara kita yang lagi musibah. Pak Bu. Ya, saya pikir Indonesia fokus hari ini di Sumatera, Iya. Aceh, Sumut dan Sumbar. Dan ini penting untuk kita lakukan penjangkauan, ya. Maka langkah yang paling mudah adalah tadi suplai kebutuhan-kebutuhan yang langka di sana. Ya, kita sama-sama paham bahwa kebutuhan bahan makan, papan, sandang, pangan gitu ya, adalah kebutuhan yang primer hari ini yang ada di 3 lokasi itu. Dan kami berharap melalui kegiatan ini adalah pintu masuk kita mewujudkan aksi-aksi yang lebih inovasi ke depan. Bentuknya dalam seperti apa gitu. Saya pikir Pak Bang Juni nanti bisa pasti manajemen dengan baik. Saya pikir itu. Oh iya, terakhirnya Pak Joy ini harapan ke depan lebih sukses lagi seperti apa nih nantinya acara yang kita jalani barusan. Ya, kita berharap ya acara ini terus akan kita lakukan ya. Tiap tahun ketika ada suasana musibah kita harus peduli dengan lingkungan dan terutama memang kita kepengen antara ormas ini silaturahminya nggak pernah putus, tetap kita jaga sampai kapanpun gitu. Supaya memang seperti yang kita niatkan, jaga Jakarta supaya Jakarta ini aman terkendali. Amin. Terima kasih. Ya.